Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nasmirayanti STMT, dosen jurusan Teknik Sipil Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, mengampu mata kuliah struktur baja 1 dan struktur baja 2. Materi kuliah pada struktur baja 1 ini ada beberapa item nantinya yang akan kita bahas. Pertama, nanti mungkin kita akan membahas filosofi dari baja, kemudian keunggulan baja itu sendiri, bagaimana sifat-sifat fisik baja yang kita gunakan dalam perencanaan elemen struktur baja, baik untuk jembatan, rangka atap maupun lainnya. Kemudian pada pembahasan ini di struktur baja 1, kita juga akan menghitung bagaimana dimensi elemen-elemen struktur baja yang mampu menahan aksial tarik dan aksial tekan pada batang tekan dan pada batang tarik. Dan juga nanti juga kita akan bahas bagaimana perencanaan sambungan pada konstruksi baja dengan menggunakan alat sambung yang tentunya nanti sesuai dengan perencanaan kita. Capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa nantinya dengan mengikuti perkuliahan struktur baja 1 nanti. Yang pertama, dia diharapkan mahasiswa tersebut mampu memahami tentang bagaimana perkembangan teknologi konstruksi baja tersebut. Kemudian mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan dasar kepada pemahaman bagaimana filosofi dan prosedur perencanaan konstruksi baja tersebut. Yang ketiga, mendorong mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan tentang pekerjaan dan ruang lingkup pada bangunan teknik sipil ya, atau keteknik sipilan. Sementara kompetensi yang diharapkan nantinya yang harus dicapai oleh mahasiswa yang pertama, mahasiswa itu bisa menghitung, mendesain, baik itu dari segi dimensi dari struktur baja tersebut pada bangunan-bangunan sederhana seperti rangka atap, jembatan bentang pendek, kemudian pada balok, dan lain sebagainya. Yang kedua, diharapkan mahasiswa itu bisa memilih dan menghitung, kemudian mampu mengevaluasi sambungan konstruksi apa yang digunakan pada perencanaan elemen struktur tadi. Kemudian mampu menghitung dan mendesain konstruksi baja yang mampu menahan beban-beban yang bekerja pada elemen struktur tersebut. Kemudian dia harus bernilai ekonomis. Nah, sekarang kita bicara mengapa harus baja yang kita pilih gitu ya. Nah, baja tersebut dia mempunyai beberapa kelebihan dan mempunyai juga kelemahan. Salah satu kelebihan dari baja, dia mempunyai kekuatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan elemen struktur dari material bahan lainnya seperti beton bertulang, kemudian dari kayu, dan baja ringan ya. Yang kedua, dia mempunyai kelebihan bentuk ya atau bahan yang relatif homogen karena dia hasilnya itu berupa produksi dari pabrikan. Yang ketiga ya, dia mudah dan cepat dipasang dan tidak membutuhkan tenaga yang ahli dalam proses bongkar pasang dari baja tersebut ya. Kemudian bahan baja ini juga bisa dilakukan proses daur ulang ketika dia sudah memenuhi batas plastis atau leleh dan fraktur, kemudian kita bisa ganti dengan profil yang baru, kemudian yang lama tadi bisa kita olah kembali, kemudian bisa diproduksi kembali untuk profil baja yang baru dengan komposisi dan mutu yang diinginkan ya. Struktur yang dihasilkan juga bersifat permanen nantinya ya, karena dia dikatakan permanen karena nanti dia bisa ditampung dengan menggunakan pengelasan sehingga dia dikategorikan pada sifat permanen ya. Selain keunggulan, baja ini juga mempunyai keterbatasan ya. Jadi baja itu dia akan mudah menyusut secara drastis apabila terjadi proses kebakaran. Kemudian dia perlu perawatan
yang intens atau khusus atau berkala untuk bisa mencegah terjadi proses korosi atau karat. Yang ketiga, dia lemah terhadap bahaya tekuk pada batang pekan ya. Sekarang kita lanjut ke filosofi dari perencanaan struktur tersebut. Dalam perencanaan struktur baja tersebut, mindset seorang perencana itu harus terlebih dahulu memikirkan bangunan tersebut berfungsi untuk apa, untuk melayani beban apa. Kita harus tentukan di awal, kita harus observasi di awal ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menghitung beban-beban kerja apa saja nanti yang akan diterimanya. Misalnya untuk bangunan gedung ya, kita harus tahu dulu gedung itu fungsinya untuk bangunan sekolah atau untuk bangunan rumah sakit dan lain sebagainya. Kita juga harus perhitungkan terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa memperhitungkan atau memprediksi beban hidup yang akan bekerja pada struktur tersebut. Juga begitu di jembatan ya. Jembatan kita harus tahu beban kendaraan yang akan melewati dari kerangka baja tersebut. Kemudian kita harus memperhitungkan gesekan dari kendaraan yang akan lewat di jembatan tersebut. Nah, jadi mindset di awal kita harus memperhitungkan beban-beban yang akan bekerja pada elemen struktur nantinya. Di layar bisa kita lihat ada beberapa contoh aplikasi pembangunan infrastruktur maupun gedung yang menggunakan bahan dari material baja. Ya, ini bisa terlihat ada pembangunan jembatan kereta api di atas sungai ya di Amerika pada tahun 2020 sudah mulai dikembangkan. Kemudian juga ada jembatan kereta api di atas sungai juga bisa terlihat pada gambar di layar kita ini. Ada juga kerangka baja untuk atap pada bangunan gedung ya. Itu juga menggunakan bahan material dari baja, baik baja ringan maupun baja yang klasifikasi berat. Proses perencanaan struktur ya, kita harus ketahui terlebih dahulu apa-apa saja yang harus kita ikuti alurnya atau step by step dari kegiatan kita untuk bisa merencanakan suatu struktur tersebut. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu konfigurasi struktur tadi ya, konfigurasinya baik dari bentuk profilnya ataupun dimensinya, kemudian eh, apakah dia kita pasang secara tunggal maupun tersusun, itu kita sudah harus kita list di awal ya. Nah, konfigurasi struktur ini bisa eh, bisa muncul idenya dari owner ya atau pemilik proyek tersebut, kemudian bisa juga muncul idenya dari perencana atau arsitek ya. Kemudian yang kedua kita juga harus memperhitungkan beban-beban yang akan bekerja, itu harus kita hitung secara detail sesuai dengan peraturan muatan atau pembebanan yang berlaku di Indonesia atau SNI ya, SNI tahun 2015 maupun 2019 yang saat ini sudah digunakan ya. Kemudian juga kita harus memikirkan tools atau perangkat lunak apa yang bisa membantu kita dalam proses perhitungan atau analisis struktur. Misalnya ada bantuan software SAP, kemudian ada etap ya. Kemudian juga yang baru-baru saat ini ada kita juga bisa menghitung kinerja bangunan itu dengan menggunakan seismostat dan lain sebagainya. Tergantung dari kemampuan dan kebutuhan kita nantinya. Nah, dari situ kita bisa mengestimasi gaya-gaya dalam pada setiap elemen struktur. Nah, dari situ kita bisa beranjak bagaimana cara kita merencanakan struktur dari baja tersebut ya. Nah, untuk perencanaan struktur tersebut, maka kita harus memperhitungkan kemampuan atau kapasitas dari elemen struktur baja kita yang akan kita gunakan berdasarkan peraturan atau SNI yang berlaku di Indonesia. Nah, kapasitasnya kita dapatkan dari standar tersebut, maka kita harus membandingkan atau mengeceknya terhadap gaya yang bekerja. Ya, apabila kapasitas itu lebih besar kemampuannya dibandingkan dengan gaya yang bekerja pada elemen struktur, maka perencanaan kita bisa dianggap berhasil atau bisa digunakan. Tetapi apabila sebaliknya gaya yang bekerja itu lebih besar dibandingkan dengan kapasitas penampang yang kita gunakan, maka perencanaan itu kita harus
ulang kembali dengan cara merencanakan di awal lagi ya, merencanakan dimensi atau memilih profil yang tepat kembali sehingga dia menghasilkan atau memenuhi persyaratan kapasitas itu lebih besar dibandingkan dengan gaya-gaya yang bekerja pada elemen tersebut. Nah, setelah itu oke dan sesuai dengan syarat atau peraturan, maka kita bisa menetapkan jenis profil apa yang kita gunakan, baik dari segi bentuk, kemudian dari segi ukuran elemen yang kita gunakan. Kemudian syarat tersebut bukan hanya sekedar kuat yang harus kita perhitungkan, tetapi juga harus bernilai ekonomis. Maka itu disebut dengan proses perencanaan struktur dari baja. Di awal kita nanti akan membahas tentang bagaimana merencanakan batang tarik pada rangka atap maupun jembatan, kemudian infrastruktur lainnya yang menggunakan baja. Kita harus memperhitungkan beban dan kekuatan dari penampang batang tarik tadi. Batang tarik tadi adalah elemen struktur yang direncanakan dengan mengasumsi bahwa batang itu mengalami gaya aksial tarik ya. Nah, dari mana kita mendapatkan bahwa gaya pada batang atau kerangka tadi mengalami tarik maupun aksial, itu kita bisa analisis dengan menggunakan beberapa metode ya. Jadi metodenya bisa kita menggunakan metode titik buhul atau metode Ritter, kemudian juga kita bisa bantuan perangkat lunak menggunakan aplikasi SAP atau ETAP dan lain sebagainya ya. Itu kita bisa mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada kerangka atau elemen struktur yang kita rencanakan. Di sini bisa dilihat ada beberapa gambar yang menggunakan elemen dari baja ya, elemen struktur baja, bisa ada jembatan kereta api ini ya. Ini menggunakan profil baja IWF tersusun ya. Jadi bisa kita gunakan dia berupa beberapa profil IWF yang disusun menjadi satu bagian ya atau satu elemen struktur yang kompak ya. Nah, supaya dia bekerja secara kompak dan kaku, maka kita perlu menghubungkannya dengan menggunakan bantuan plat couple ya. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan profil atau elemen struktur tadi dengan menggunakan profil tunggal ya. Jadi dia kita susun satu profil saja tanpa ada profil yang lain yang kerja bersama gitu ya. Contoh-contoh penampang batang tarik pada profil bulat, ada profil bulat, ada yang menggunakan plat, ada yang menggunakan IWF, kemudian ada yang menggunakan kanal, dan ada juga profil yang membentuk siku ya. Nanti tergantung dari kebutuhan perencanaan kita. Ini bisa kita lihat beberapa bentuk atau jenis dari batang yang bisa digunakan untuk perencanaan batang tarik. Kita lanjut ke kriteria desain. Kriteria desain ini harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan pada SNI ataupun peraturan berlaku di Indonesia ya. Yang pertama, syarat yang harus kita perhitungkan adalah gaya dalam ultimate ya. Gaya dalam ultimate ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada elemen struktur kita. Kita harus perhitungkan secara detail ya, beban-beban apa saja yang akan bekerja pada elemen struktur baja kita, itu tergantung dari fungsi bangunan atau infrastruktur yang akan kita rencanakan. Seperti bangunan gedung misalnya ya. Kalau bangunan gedung itu beban-beban terfaktor yang bisa kita perhitungkan adalah beban berat sendiri dari gedung itu sendiri, kemudian beban matinya, beban hidupnya atau beban orang yang akan menempati atau mengisi bangunan tersebut. Kemudian kita harus memperhitungkan efek dari gempanya, kemudian kita harus memperhitungkan beban anginnya apabila dia direncanakan dekat dengan tepi pantai ya. Kemudian juga kita harus memperhitungkan beban air hujannya gitu ya. Kemudian kalau untuk jembatan kita harus memperhitungkan beban kendaraan dan gesekan dari kendaraan tersebut. Nah, kita hitung beban terfaktor tadi berdasarkan faktor beban atau resisten desain ya atau LRFD. Ada dengan tahun SNI yang kita gunakan adalah tahun 2019. Kemudian setelah gaya kita perhitungkan, maka kita akan
membandingkan atau harus memenuhi syarat desain ya. Syaratnya itu gaya harus kecil dibandingkan dengan kuat rencana. Nah, setelah itu kita hitung kuat rencananya atau perhitungan kapasitas elemen dari penampang batang tarik kita yang kita pilih gitu atau yang kita rencanakan. Nah, kalau dia memenuhi kriteria desain, maka perencanaan tadi bisa kita gunakan atau bisa kita tetapkan. Nah, untuk menghitung kekuatan nominal dari suatu penampang berdasarkan SNI tahun 2015 maupun 2015, kita harus memenuhi persyaratan yang berlaku ya. Syarat yang pertama itu nilai TU itu atau beban yang akan bekerja harus lebih kecil dibandingkan dengan faktor reduksi dikalikan dengan kapasitas penampang profil dari batang tarik kita. Nah, TU itu adalah beban-beban yang bekerja seperti beban mati, beban hidup, beban angin dan beban gempa ya, lain sebagainya. Kemudian eh, kita hitung berikutnya adalah kemampuan dari penampang atau kuat nominal dari penampang. Untuk menghitung kekuatan nominal penampang tersebut, kita harus mempertimbangkan terhadap 3 kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi pada saat dia mengalami proses pelelehan ya atau plastis sempurna. Nah, di sini kita memperhitungkan bahwa penampang tersebut belum terjadi proses penyambungan atau pembuangan dari penampang tersebut atau dari luas penampang kotor atau bruto ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi pada saat dia sudah mulai mengalami proses fraktur ya atau putus. Nah, ini terjadi kalau penampang tersebut harus kita buang beberapa bagian karena ada proses penyambungan di bagian sayap maupun badan ya. Kemudian yang ketiga kita juga harus memperhitungkan kalau dia menggunakan sambungan baut, kita harus mengecek terhadap kondisi geser blok dari suatu penampang tersebut. Nah, ini dihitung dengan penampang yang menggunakan sambungan baut ya. Komponen struktur gaya aksial tarik ini banyak kita temui pada elemen-elemen struktur atau kerangka baja maupun jembatan yang sering kita temui di lapangan. Nah, untuk mengetahui gaya tadi apakah mengalami tekan ataupun tarik itu bisa kita hitung ya di awal. Jadi sudah disampaikan dengan beberapa metode. Ada metode menghitung dengan gaya Richter, kemudian menghitung metode dengan titik buhul dan menggunakan aplikasi SAP. Nah, ketika dia bernilai positif, itu kita kita asumsikan bahwa gaya tersebut mengalami tarik ya. Kemudian ketika dia negatif, itu dia mengalami gaya tekan ya pada batang profil baja tersebut. Nah, kita hitung di awal. Yang pertama adalah kondisi leleh dari luas penampang seperti yang disyaratkan tadi ya, ada 3 kondisi. Nah, untuk pertama kita menghitung kondisi leleh dengan menggunakan kesamaan TN sama dengan luas penampang bruto dikalikan dengan F-year ya. F-year ini kita dapatkan atau tergantung dari mutu baja yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan profil baja dengan mutu baja BJ37, maka F-year yang kita dapatkan adalah sebesar 240 MPa. Kemudian pada kondisi fraktur, tegangannya itu bernilai 370 MPa. Nah, AG itu adalah luas penampang bruto, sementara F-year adalah tegangan leleh sesuai dengan mutu baja yang kita gunakan pada perencanaan elemen struktur kita nantinya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupi dulu materinya sampai di sini. Untuk materi lanjutan kita akan lanjut pada video berikutnya. Atas perhatian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.